Pemirsa, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar kegiatan peringatan Hari Nasional UMKM tahun 2022 di Pantai Jetis. Inilah antusias warga yang saling berebut gunungan berisi produk-produk hasil UMKM. Gunungan UMKM ini dibawa dari kantor Desa Patutejo, kemudian diarak dari pintu masuk TPR Objek Wisata Pantai Jetis. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Harnas UMKM yang ke-8. Temanya Healing and Business Matching. Jadi ini kegiatan yang memang kemarin pandemi COVID kita sempat berhenti, kemudian berturut-turut kita ada event UMKM. Hari ini kita sepakat teman-teman UMKM dan Dinas Koperasi Perdagangan didukung juga oleh Dinas Porapar, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Dinas Info. Dapat apa, Bu? Supaya Ini ikut rebutan, Bu, ya? Iya. Bu, kok ikut rebutan ini kenapa, Bu? Kenapa? Kok ikut rebutan tadi itu? Ya seneng aja. Dalam kegiatan ini, Dinas KUKMP menghadirkan 1.200 UMKM se-Kabupaten Purworejo. Ada 427 hasil produk UMKM yang dibuat gunungan untuk diperebutkan dan dinikmati warga yang hadir. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, seorang pengrajin batik di Kulon Progo, Yogyakarta membuat batik motif merah putih sepanjang 77 meter. Diberi nama Pusaka Batik, nantinya ini akan dibuat baju dan diberikan ke Presiden Joko Widodo. Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Salah satunya dilakukan pengusaha sekaligus pengrajin batik asal Gulurejo, Kulon Progo, Yogyakarta. Dibantu 50 karyawan, mereka bergotong royong membuat kain batik merah putih sepanjang 77 meter. Panjangnya kain disesuaikan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini sudah mencapai 77 tahun. Kurang dari 1 jam, kain sudah memiliki corak merah putih gambaran bendera kebangsaan Indonesia. Kain ini dibentangkan di sepanjang jalan masuk rumah produksi Sembung Batik di Pedukuhan Sembungan, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan kita tidak melewatkan proses batiknya, proses malam sebagai alat perintangan sebuah pewarnaan. Kita tetap masih menggunakan linen dengan konsep batik tulis. Walaupun batik tulis ini kita gunakan dengan menggunakan kuas, tapi kan yang jelas ini adalah benar-benar tulis, benar-benar handmade. Kain batik merah putih ini nantinya akan dipotong untuk menjadikan baju. Salah satunya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai hadiah peringatan kemerdekaan tahun ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Menjelang Hari Kemerdekaan, sarasehan kebangsaan digelar di kawasan Menteng. Sarasehan Kebangsaan Jilid 2 dalam rangka peringatan kemerdekaan digelar di markas PP Syarikat Islam di kawasan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Minggu kemarin. Sarasehan Kebangsaan mengusung tema menuju kemerdekaan sejati, kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial. Sarasehan dihadiri beberapa tokoh dan perwakilan ormas Islam dan umum. Di tengah situasi global yang tak menentu pasca COVID-19, Rusia dan Ukraina, serta potensi perang Cina versus Taiwan, pemerintah Indonesia diharapkan mengantisipasi dengan sigap potensi guncangan ekonomi akibat ledakan perang di dunia. Kembali ke soal sarasehan ini, kita merasa bahwa dalam rangka memperingati hari 17, Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2022, yang akan kita laksanakan dalam waktu beberapa hari ini, kita mengevaluasi bahwa cita-cita kemerdekaan ini dirasakan masih jauh, dan oleh karena itu bagaimana tokoh-tokoh ini bisa memberi
Perjalanan pemerintah Indonesia dalam menangani coronavirus dirangkum dalam sebuah buku vaksinasi COVID-19. Buku yang diluncurkan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini memuat semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengendalikan pandemi di tanah air. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan buku vaksinasi COVID-19 bersamaan dengan dilaksanakannya diskusi panel terkait tantangan, capaian, dan evaluasi vaksinasi yang telah dilaksanakan untuk masyarakat. Buku vaksinasi COVID-19 merangkum seluruh perjalanan Indonesia sejak awal pandemi, mulai dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani dan mengendalikan pandemi sampai seluruh dinamika yang terjadi di lapangan. Salah satu terobosan yang diambil pemerintah dalam menghadapi coronavirus adalah digitalisasi sistem kesehatan. Tidak semua negara membolehkan resep dikirim tanpa ketemu dokter. Tetapi Indonesia dengan HelloDoc dan yang lain itu pada saat ditemukan kasus langsung dikirim obat-obatan oleh dokter. Dari Kementerian Kesehatan dengan telemedicine, dan itu mempercepat penanganan COVID yang isoman. Buku vaksinasi COVID-19 di Indonesia disusun atas kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak, di antaranya Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, PT Bio Farma, United Nations Development Program, dan United States Agency for International Development. Tim Liputan iNews melaporkan. Menggandeng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sejumlah perusahaan rintisan atau startup menggelar edukasi mengenai pentingnya investasi. Diharapkan acara ini dapat membuat masyarakat bisa mengelola keuangannya dengan baik dan terhindar dari investasi bodong. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sampai saat ini masyarakat masih banyak yang mudah terjerat pada investasi yang menjanjikan keuntungan selangit. Namun, kebanyakan dari program tersebut justru menjebak masyarakat pada investasi bodong yang merugikan. Untuk itu, perusahaan investasi yang terdaftar di OJK harus intens melakukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat sebelum menarik mereka untuk berinvestasi. Hal tersebut disampaikan Ganjar usai menghadiri acara Jagung Bareng Ajaib di Hotel Tentrem Semarang. Kalau urusan uang ini kan investasi. Ganjar mengungkapkan selama ini masih banyak masyarakat yang terpaku pada tata kelola uang konvensional seperti tanah dan emas. Yang mengedukasi publik bagaimana kalau mau investasi saham itu hati-hati, jangan sampai terjebak pada perusahaan-perusahaan bodong. Ya, mesti memastikan bahwa seluruh perusahaan itu juga terdaftar di OJK. Penyedia aplikasi memberikan pemahaman bagaimana risiko soal investasi itu. Jadi tidak ada investasi tidak berisiko, pasti berisiko. Karena itu menjadi kewajiban penyedia aplikasi itu bisa memberikan edukasi seperti hari ini kepada generasi muda Jawa Tengah, dan kami sangat senang sekali Pak Ganjar sangat mensupport. Dalam mengedukasi publik tentang investasi, diharapkan masyarakat lebih produktif dan aman dalam mengelola keuangan. Menciptakan peluang usaha baru yang memanfaatkan lele sebagai bahan baku utama, Menparekraf membuat program panen juragan lele untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi ibu-ibu Bantar Gebang Bekasi yang telah memiliki usaha melalui budidaya ikan dalam ember. Melalui program panen juragan lele ini dapat meningkatkan penghasilan warga serta menjadi solusi dalam menumbuhkan produk UMKM serta perekonomian masyarakat. Bahkan program yang sudah berjalan selama 3 bulan ini mampu meningkatkan nilai ekonomi sebesar 2 kali lipat. Kita harapkan hasilnya ini kepada Pak Ustadz nanti dan teman-teman RSI digunakan untuk pembelian bibit lele kembali dan juga digunakan untuk pakannya. Ya, pemirsa, pendaftaran dilakukan kembali di KPU, di mana partai politik calon peserta pemilu 2024 ini kembali mendatangi KPU. Pengurus Partai Republiku dan Persindo hari ini mendatangi untuk mendaftarkan partai mereka.
Hari ini pengurus Partai Republiku kembali mendaftarkan partainya untuk menjadi calon peserta pemilu 2024. 8 Agustus lalu mereka telah mendaftar, namun dinyatakan berkas belum lengkap. Setelah berkas diterima, Partai Republiku menargetkan 30% suara sah nasional. Selain Partai Republiku, Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo juga mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Parsindo mengincar suara para loyalis Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang diyakini memiliki 20 juta pendukung. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, iNews melaporkan. Setelah koalisi bersama Partai Gerindra dan untuk memuluskan pencapresan, Gus Muhaimin gelar mensosialisasi bersama relawan di Sport Jabar Arca Manik, Bandung, Jawa Barat. Koalisi ini merupakan salah satu cara PKB untuk memanaskan mesin partai menjelang pemilu 2024, serta menguatkan barisan dan merebut hati masyarakat. Terkait akan menjadi capres, Gus Muhaimin menjelaskan saat ini dirinya dan Prabowo masih menjadi capres. Hal ini karena masih ada satu tahapan lagi untuk menentukan, termasuk masukan-masukan dari partai yang akan bergabung. Ya, kita butuh tahapan satu langkah lagi, yaitu menyepakati berdua siapa capres, siapa cawapres. Nah, ini mungkin dalam waktu yang tidak lama kita lakukan, tapi tergantung perkembangan, karena kita butuh masukan-masukan dari partai lain yang akan bergabung. Jelang Pilpres 2024, Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo terus mendapat dukungan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Di Jakarta, pendukung Sandi menggelar pelatihan barista. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, organisasi Puja Kesuma menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Harus kita jadikan sebagai salah satu pendekatan. Organisasi Puja Kesuma atau Putra Jawa kelahiran Sumatera menggelar kesenian tradisional Riok Ponorogo di lapangan Garuda Tanjung, Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penampilan kesenian khas Jawa Timur ini menarik antusiasme luar biasa dari ribuan masyarakat yang hadir. Total ada 20 sanggar reog yang memeriahkan acara bertajuk Gebiar Silaturahmi Akbar, Ponorogo, Sumatera Utara, dan Deklarasi Pecinta Ganjar. Puja Kesuma mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024 karena sosoknya yang peduli terhadap persoalan-persoalan budaya. Mereka berharap Ganjar dapat terus melestarikan nilai-nilai kesenian tradisional pada masa kepemimpinannya kelak. Sahabat Sandi Uno menggelar pelatihan barista kopi di Seso kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut relawan pendukung Sandiaga Uno di Pilpres 2024 ini, pelatihan guna mengasah keterampilan para milenial di bidang kopi. Para peserta merasa sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini karena dapat membantu mendapatkan dan menciptakan lapangan kerja. Mereka juga mengaku siap menjadi garda terdepan untuk mendukung Sandiaga di pemilihan Presiden 2024. DPW Partai Perindo Jawa Timur membentuk dan melantik gugus tugas atau task force dari Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu untuk mencari target pemenangan pada pemilu 2024. Ini juga menjadi target Kartini Perindo Provinsi Bengkulu, terutama dalam meningkatkan peran perempuan dalam berpolitik. Gugus Tugas atau Task Force dan Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPW Partai Perindo Jawa Timur dilantik. Mereka akan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam memenangkan pemilu 2024. Gugus tugas akan bertugas menjaring bakal calon legislatif potensial, sementara Bapilu menyiapkan strategi untuk pemenangan. Task Force adalah tim yang merupakan kelanjutan daripada kegiatan konvensi rakyat yang dilakukan oleh DPD. Pelantikan Task Force maupun Bapilu di Jatim ini menunjukkan bahwa Jawa Timur telah siap memenangkan seluruh tahapan pemilu dan bertekad kuat untuk menjadi lumbung suara di Indonesia. Target menang pemilu 2024 juga menjadi harapan Kartini Perindo Provinsi Bengkulu dengan kekuatan para perempuan. Melalui seminar dengan tema etika dan kepribadian perempuan dalam politik, Kartini Perindo ingin kualitas perempuan di Bengkulu meningkat.
agar supaya perempuan-perempuan Batindo Provinsi Bengkulu ini dapat mewakili suara-suara Kartini-Kartinya, suara-suara perempuannya di kursi DPRD maupun di kursi DPR Provinsi. Kalau melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat, ya baik dengan majelis taklim atau kegiatan-kegiatan organisasi perempuan yang lainnya, ya memberikan sebuah nilai-nilai kebangsaan. Etika dan kepribadian perempuan dalam politik sangat penting bagi kaum perempuan yang akan berpartisipasi dan melibatkan diri dalam politik. Dari Surabaya dan Bengkulu, Yuda Prawira, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. OLX Autos kembali hadir dalam event Gias 2022 sebagai mitra trade-in penjualan yang terintegrasi dengan event. Berbagai reward menarik serta penawaran khusus juga diberikan OLX Autos khusus dalam gelaran Gias 2022 ini. OLX Autos kembali hadir memeriahkan event bergengsi di Gaikindo Indonesian International Automotive Show Gias 2022 dengan mengusung tema Future is Bright. Digelar di ICE BSD City Tangerang, OLX Autos berkontribusi dalam memperkuat ekosistem serta tata niaga industri otomotif nasional. Sebagai pelopor penjualan industri otomotif, OLX Autos senantiasa memberikan peace of mind kepada para konsumen, khususnya saat transaksi penjualan mobil dengan inspeksi menyeluruh di Inspection Center Gias 2022. OLX Auto Indonesia mengungkapkan beragam reward menarik, di antaranya saldo digital hingga 5 juta rupiah bagi pelanggan yang berhasil transaksi di OLX Autos. Pemberian reward juga termasuk penjualan di beberapa merek mobil hingga 2,5% dari harga mobil di luar saldo digital. Ya, jadi kami banyak menyediakan berbagai program menarik bagi calon penjual mobil. Mungkin saya bisa share dulu, ada program umum yang kami sediakan di Gias ini. Kami memberikan reward tambahan, reward menarik bagi calon penjual mobil selama di event Gias dengan memberikan saldo digital hingga 5 juta rupiah bagi customers yang berhasil melakukan transaksi mobilnya di OLX Autos. Yang kedua, kami juga ingin mempertegas komitmen kami mendukung industri otomotif nasional. Kita ingin mempunyai peran aktif untuk memajukan industri ini, dan kita percaya industrinya akan terus tumbuh, dan yang juga selaras dengan semangat HUT RI tahun ini ya, dengan moto pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Selama gelaran Gias 2022, OLX Autos menghadirkan OLX Auto Spot di sejumlah titik pameran. Booth utama OLX Autos di Hall 9, OLX Auto Information Booth di Hall 1, Hall 3A, Hall 5, serta Inspection Center di area parkir Hall 10. Selain itu, OLX Auto terus berkomitmen mendorong dan memperkuat industri otomotif nasional selaras dengan moto kemerdekaan Indonesia 2022, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pengurus Gereja Immanuel Jakarta didukung pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar Festival Music Jazz Goes to Immanuel. Festival Music Jazz berlangsung di halaman Gereja Immanuel ini ingin menyampaikan pesan damai dalam keragaman lewat musik dan menegaskan Gereja Immanuel bukan hanya tempat ibadah tetapi juga jagar budaya yang inklusif. Acara jazz ini juga sebagai salah satu tanggung jawab merawat cagar budaya bukan hanya milik Jakarta dan umat Kristiani tetapi sebagai aset nasional masyarakat Indonesia. Jazz Goes to Immanuel dimeriahkan band-band terkemuka di Indonesia. Jadi harapannya dengan ada acara ini, pertama-tama gedung gereja ini boleh menjadi community hub untuk semua orang. Jadi semua bisa menikmati berkat Tuhan lewat cagar budaya gedung gereja yang cukup tua begitu dengan nilai sejarah yang cukup tinggi. Dan di gedung gereja ini ada orgel pipa yang usianya kurang lebih 180 tahun dan masih bisa digunakan. Jadi harapannya dengan acara yang kami buat
kita buat orang makin mengenal gedung gereja, makin menghargai cagar budaya, dan bukan hanya Immanuel. Benda-benda bersejarah peninggalan para nabi dan sahabat dipamerkan di Museum Sejarah Islam di Bekasi, Jawa Barat. Selain dapat melihat benda-benda bersejarah, pengunjung juga akan diberikan edukasi terkait sejarah Islam. Warga masyarakat antusias mendatangi Museum Sejarah Islam yang berada di Desa Setiasih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di dalam Museum Sejarah Islam, para pengunjung dapat melihat benda-benda bersejarah peninggalan para nabi dan para sahabat-sahabatnya. Sebanyak 35 benda bersejarah peninggalan Rasulullah seperti cincin, sendal, serta pedang sahabat-sahabat Nabi dipamerkan dalam museum tersebut. Selain itu, di Museum Sejarah Islam juga dipamerkan tongkat Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah saat dikejar Fir'aun. Para pengunjung juga akan diputarkan film sejarah Islam serta diberikan edukasi agar lebih mengenal sejarah Islam lebih dalam lagi. Sekali yang sangat berpengaruh, ya istilah tujuan yang sangat positif anak biar mengenal mengenai sejarah Islam. Itu tidak hanya dengan bermain saja, tidak hanya bercerita, lihat nyata ya ada sejarah Islam. Oleh Fir'aun. Dan yang penting lagi kita adalah edukasi untuk anak-anak usia dini, juga para masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita pun menampilkan juga ada 25 Nabi kita, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu dari mulai keterangan mengenai tanggal kelahiran sampai mukjizat, juga doa-doa nabinya kita ada. Museum Sejarah Islam ini hadir di Bekasi hingga berakhirnya bulan Muharram. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Banjir bandang yang dipicu badai tropis Bulan landa Thailand. Informasinya usai jeda berikut ini.